Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Elgran dimanapun yang tentunya saat ini Anda sedang berbahagia. Kali ini saya kedatangan tamu dari Jambi, Om Agus dari Jambi yang mau perjalanan dari Jambi ke Surabaya. Tapi memang udah kontak, ada permasalahan dari Jambi. Dan kali ini berkesempatan mampir untuk melakukan analisa-analisa permasalahan yang ada dari sana, yaitu monitor buram depan belakang. Dari perjalanan dari Jambi sampai Jakarta ada kendala, mesinnya pincang. Nanti kita cek ada masalah apa. Saya baru mau ngecek monitor ini yang tadinya mau bersihkan kalau budgetnya nyampe, karena saat ini fokusnya adalah di kendala di power steering yang nggak fungsi. Yang tadinya bilang ke saya hanya berat, tapi ternyata nggak fungsi. Nah, ya, setelah saya coba, ternyata nggak hanya power steering yang masalah, tapi ternyata di jalan itu sampai joint setirnya itu lepas, jadi hingga harus dilas. Tapi ada masalah lagi, yaitu pemasangannya miring, sehingga ini sangat-sangat fatal sekali, karena akhirnya airbag nyala. Jadi ya udah terlanjur, mau gimana lagi. Dan elektrik yang lain nggak berfungsi pastinya, karena kabel fleksinya putus. Dan ini setir sangat-sangat berat sekali, sangat-sangat berat sekali. Tapi ya gimana lagi lah, namanya merawat mobil Sultan, kita harus sabar. Ini kalau udah dapat belokan kayak gini, buset dah. Beratnya minta ampun. Sampai harus berhenti dulu. Bener-bener kayak setir kol diesel. Ini mati karena setirnya ini keputer. Jadi harusnya mobil ini jalannya lurus, setirnya lurus harusnya, tapi ini miring. Jadi pada saat setirnya nggak berfungsi karena berat, jadi dia melintir, atau nggak pemasangannya waktu awal juga miring, akhirnya kabel fleksinya putus. Jadi tombol ini nggak fungsi. Next project. Saatnya yang saya tangani pertama adalah power steering yang bermasalah. Jadi saya cek sealnya bocor, juga ada kendala di pompa. Ini kebetulan dari Jambi itu seal yang tengahnya nggak bisa terpasang karena memang kendala belum pernah mungkin di bengkelnya itu. Dan akhirnya itu dulu juga saya bikinin video yang pada penggantian seal rack. Setelah seal teratasi, ternyata juga pompa kurang kuat, sehingga saya bongkar juga. Dan ternyata juga memang ada shakernya atau silindernya itu macet, sehingga saya putuskan untuk tidak saya lanjutkan ngoprek power steering, karena saya udah ambil langkah beberapa kali juga ternyata masih gagal. Dan saya korbankan satu unit pompa, saya harus saya pretelin untuk menganalisa. Tapi ya nggak apa-apa lah, udah resiko. Dan ternyata hasilnya untuk percobaan yang kedua ini juga menurut saya belum maksimal. Sampai menjelang waktu udah hampir subuh, akhirnya saya putuskan untuk nyari cabutan.
Ini jam 4 pagi. Dari pagi sampai jam 4 pagi. Gara-gara kamu Badan udah capek, di subuh. pikiran sudah puyeng. Akhirnya kita putuskan untuk makan dulu. Biar ada energi, biar ada tenaga untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang lain, karena masih ada urusan dengan mesin yang pincang. Dan di pagi hari saya bongkar semuanya, cleaning. Ternyata saya temukan ada 3 koil yang bermasalah. Akhirnya saya ganti koil 3. Busi kita bersihin semua. Kita cek sensor-sensor. Bisa kita lihat dari koil yang bocor, busi pun pembakaran juga ada jelaga atau apa ya, kotor atau enggak sempurna pembakarannya. Jadi kotor ya. Akhirnya mobil jadi tidak bertenaga dan pincang atau ngebrebet. Saya temukan juga di filternya atau di belalainya ini, ternyata juga belalainya juga patah atau sobek, sehingga saya putuskan untuk dilem. 10.000 gitu. Ngelem filter tuh kalau penjobo kuat. Kenapa saya pakai Loctite? Karena kalau kita pakai plastik steel, pada saat kita geser dia nanti akan patah. Sehari semalam saya nggak pulang, anak-anak nyusul ikut ngoprek dia. Thank you guys, semangatnya. Kemudian saya pasang semuanya, busi, koil, kita cek lagi, map sensor kita bersihin. Setelah itu kita trial untuk menyalakan mesin. Ini udah sore lagi, udah hari kedua ini. Padahal Om Agus ini mau perjalanan ke Surabaya, dan hari Jumat itu istrinya sudah pesen tiket untuk dari Kalimantan turun ke Semarang. Jadi saya harus kejar tayang. Mudah-mudahan berhasil. Kita coba start engine. Dan ternyata masih ada yang aneh, masih ada yang kurang pas menurut saya. Saya cari-cari lagi, saya cek lagi. Ternyata ada satu selang, ada selang yang udah uzur atau selang yang udah getas di vakum, dan itu menimbulkan kebocoran udara sehingga bukan langsam ya, apa ya, idle up-nya itu kurang syahdu. Dan ternyata apa yang saya curigakan benar, ternyata ada selang yang pecah, yang kecil. Setelah saya lihat, saya amati, ternyata benar selangnya pecah karena udah getas. Sama ya? Iya. Karena kebetulan ada di ujung, jadi nggak usah diganti, tapi saya potong saja, kemudian saya geser dan saya pasang kembali di vakum. Nah, mudah-mudahan para brother, para sultan semua tidak ngalamin hal-hal yang demikian, karena ya bisa dibilang sangat tidak mengenakan apabila perjalanan jauh tapi ada kendala yang semacam ini, karena ini tentunya bersinggungan dengan spare part. Nah, ini kita lihat kondisi
selang vakumnya. Selang vakumnya udah ketas. Kita lihat. Kebayang kan guys, banyak anak kayak gitu aja. Oke, kita trial. Tadinya pada saat sebelum diganti koil, belum dilem belalainya, belum selangnya, pipa selang di vakumnya belum ketemu waktu ternyata pecah. Itu kalau di D itu RPM itu naik turun, jadi tidak ada tenaga gitu. RPM itu naik turun. Nanti kalau di R apalagi tambah ngedrop, tapi nggak sampai mati sih mesin, sampai ngedrop itu semacam kayak tidak ada tenaga. Dan ini alhamdulillah udah teratasi, udah normal. Abaikan sensor airbag yang nyala dan udah, tapi untung klakson tidak sampai bermasalah. Dan ini di Jumat paginya Om Agus sudah sampai di saya subuh-subuh karena dia harus melanjutkan perjalanan ke Semarang. Mudah-mudahan mobilnya sehat Om, tidak ada kendala, bisa touring sampai Surabaya, Jambi Surabaya dengan tidak ada kendala. Terima kasih sudah mampir di gubuk saya. Mohon maaf bila pelayannya kurang maksimal. Hati-hati di jalan, kalau ada apa-apa nanti kita kontek-kontekan. Waalaikumsalam. Jangan lupa mampir ke Rawang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.